Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Shadaqallahul azim. Pemirsa sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali memperbanyak kalimat tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah, maha suci Allah. Ketika Allah kita sucikan, berarti kita tidak suci, maka tugas kita tidak perlu juga selalu menyalahkan orang lain dengan gampang menjustifikasi karena memang sesama tidak suci. Kemudian walhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita puji Allah. Kalaulah Allah kita puji, berarti kita akan memberikan apresiasi kepada sesama. Tidak perlu juga hinaan, cacian selalu kita berikan kepada orang lain, termasuk kepada orang-orang yang kita sayangi, kita cintai. Apresiasi merupakan hal penting dalam membangun hubungan satu sama lain. Kemudian la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Yang hendak kita takuti, yang hendak kita tuhankan hanya Allah. Kalaulah begitu selain Allah itu adalah makhluk. Kalau sesama makhluk, maka tidak juga penghormatan berlebihan, tidak juga menghina berlebihan. Kita tetap memposisikan Allah sebagai Tuhan, selebihnya adalah makhluk. Mari kita untuk bergaul sama mereka secara baik. Kemudian yang berikutnya Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Kalau Allah sudah kita besarkan, berarti kita kecil. Semua kecil, hamba-hamba lain kecil. Kalaupun suatu saat dapat posisi jabatan, status sosial, itu hanyalah wasilah. Itu hanyalah wasilah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, yaitu Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Pemirsa, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersalawat kepada Habibina al-Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Pemirsa, sahabat dakwah yang dirahmati Allah, tema kita kali ini adalah dahsyatnya doa untuk orang tua. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memberikan ajaran tuntunan kepada kita sebagai anak, hendaknya membiasakan diri dengan ungkapan doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli, ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosaku. Rabbighfirli wali walidayya, dan ampunilah juga ya Allah kedua orang tuaku. Warhamhuma kama rabbayani shaghira, dan sayangilah keduanya sebagaimana mereka menyayangiku masih kecil. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalimat dan doa ini sangat dahsyat yang luar biasa. Yang diawali kalimat Rabbighfirli, hai Tuhanku, ya Allah. Ini ungkapan ketika kita sudah menengadahkan tangan, kita minta kepada Allah. Yang kita minta pertama adalah pengampunan dosa kita. Kita sadar bahwa Rabbana zalamna, kita sadar bahwa kita sering salah, kita sering khilaf, sering banyak kesalahan.
banyak sekali kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, maka ungkapan kita Rabbighfirli. Tapi hari ini doa ini seolah-olah diajarkan anak kecil, anak TK, kemudian bagus untuk pelajarannya. Tetapi pemaknaan ke dalam, kadang-kadang pengamalan untuk orang-orang yang sudah dewasa, ini jarang dilakukan. Padahal ini sangat luar biasa dahsyat. Ketika seorang anak yang mendoakan orang tuanya, salah satu doa yang tidak tertolak adalah doa orang tua kepada anak dan doa anak kepada orang tua. Berarti jemaah sekalian, siapa yang hari ini menyayangi ibu dan bapaknya, menyayangi para guru-gurunya, terutama orang tuanya, Rabbighfirli. Dalam kondisi apapun kita, karena hari ini hampir kita semua memiliki orang tua. Tapi bagaimana cara berbakti kepada mereka? Mereka boleh jadi tidak butuh materi kita. Mereka tidak butuh uang kita. Bahkan mereka tidak bangga juga dengan jabatan kita. Tetapi yang mereka butuhkan adalah Rabbighfirli. Hampir dalam waktu sholat kita. Dalam waktu, bahkan para ulama ada yang mengajarkan waladhdallin Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina amin. Setiap kita baca Al-Fatihah, kita doakan mereka Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Habis sholat kita, habis sedekah kita, habis puasa kita, bahkan sambil bekerja kita, tidak lain yang kita ungkapkan sebagai kerinduan, ungkapan terima kasih kepada orang tua kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggunakan kata-kata Rabbighfirli. Ya Allah, ampunilah aku. Kemudian wali walidayya, dan untuk kedua orang tua aku. Tidak hanya diri kita. Kenapa untuk orang tua? Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada anak yang sukses, tidak ada anak yang berhasil dengan maksimal tanpa peran serta orang tua. Minimal pada saat orang tua hamil, kemudian melahirkan, membesarkan, itu semua adalah jeripayah. Berapa darah yang dia siapkan, berapa kekuatan materi yang sudah dihabiskan, termasuk juga berapa pengorbanan jiwa yang dia sudah sumbangkan untuk kita. Maka yang kita berikan kepada mereka sebagai bentuk kedahsyatan doa ini adalah wali walidayya. Ya Allah, tolong ampuni aku ya Allah, dan ampuni kedua orang tua aku. Dan sayangi kalimatnya setelah pengampunan, dan mohon Allah menyayangi mereka. Tidak hanya diampuni, tidak hanya dimaafkan, tetapi juga disayangi ya Allah. Ya Allah, orang tua kami punya kelebihan. Orang tua kami telah banyak memberikan upaya-upaya untuk kami sampai hari ini, sampai berhasil, sampai hari ini, perjuangan hari ini. Tidak ada mungkin tanpa perjuangan dan kasih sayang orang tua. Sebagaimana mereka mengasihiku waktu kecil. Kenapa kalimat ini sebagaimana? Ini menunjukkan sebab akibat. Ini perlu diperhatikan oleh orang tua. Dahsyat sekali. Ketika hari ini banyak kekerasan di rumah tangga, kemudian ayah yang mudah memukul anaknya, ibu demikian juga demikian. Kalau perlu ayah dan ibu kadang-kadang menelantarkan pendidikan hanya diserahkan ke sekolah. Padahal pendidikan di rumah ini harus sejalan dengan pendidikan sekolah, supaya tujuan pendidikan itu berjalan dengan baik. Oleh karena itu, doa yang sangat dahsyat ini hendaknya selalu dibacakan, selalu didengungkan, selalu diungkapkan oleh setiap orang anak. Kenapa? Dia selalu memohon kepada Allah sebagai Rabb, sebagai Tuhan, untuk permohonan dirinya dan permohonan maaf untuk orang tuanya. Kemudian juga dia memohon moga Allah menurunkan kasih dan sayangnya kepada orang tuanya. Tapi ingat orang tua, ini hukum sebab akibat. Kalau ada orang tua menelantarkan anak, siap-siap anak tidak akan memberikan. Bahkan ada yang para ulama yang menyebutkan dia akan terputus ketika tidak
ada orang tua yang melantarkan, atau bahasa lainnya, kalau selama ini ada istilah anak yang durhaka, tapi boleh jadi kalau ada orang tua yang durhaka kepada anaknya, menelantarkan, menzalimi, memukul, mencuekkan, membiarkan, dan begitu seterusnya, maka kalimat kama rabbayani shaghira itu sebagaimana mereka membesarkan kami kecil, waktu kecil, ini memberikan isyarat kepada kita, mari kita didik generasi kita, mari kita sayangi generasi kita sebagai generasi penerus dengan saling biasakan memaafkan. Dan yang pertama, biasakan dalam mendidik menyebut Tuhan, dekatkan ayah dan ibu kepada Allah, kenalkan anak kepada Allah, karena Rabbighfirli, kalimatnya Rabb duluan disebutkan, hai Tuhanku, ini berarti ayah dan ibu hendaknya memperkenalkan anaknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau sudah begitu, Rabbighfirli, kenapa pengampunan? Disinilah kita dalam hidup dan berkeluarga, anak pasti punya salah, istri juga punya salah, suami punya potensi salah, karena sebagai manusia, di sini pelajarannya, saking dahsyatnya kekuatan ini, selain kita dekat Allah, kenalkan Allah, beribadalah kepada Allah, ajak mereka ibadah. Yang kedua adalah bagaimana kita biasakan untuk menjadi pemaaf. Allah di situ mohon ampun, maka kita belajar menjadi pribadi pemaaf. Maafkan anak-anak, maafkan suami, maafkan istri. Kalau perlu setiap sebelum tidur saling maafkan satu sama lain. Saya tidak bisa tidur sebelum memaafkan istriku. Saya tidak bisa tidur sebelum memaafkan suamiku. Bahkan sebelum tidur, ya Allah, aku maafkan suamiku, aku maafkan anak-anakku, aku maafkan tetangga-tetanggaku, sehingga bisa tidur dengan nyenyak. Ini mengajarkan selain kita menyebutkan dan mendekatkan kepada Allah, yang kedua kita belajar bagaimana keterampilan memaafkan. Memaafkan satu sama lain, karena memang ini menjadi kunci perdamaian, kebahagiaan, dan kenyamanan dalam rumah tangga. Kemudian yang terakhir, bisa kita sebut warhamhuma. Kenapa berkasih sayang? Ayo ajarkan anak di rumah tangga itu dengan cara berkasih sayang. Tutur kata yang menyejukkan, contoh teladan. Kenapa? Karena ketika kita tidak berikan itu semua, bagaimana doa ini akan terhubung sementara masih kecil, tidak pernah diteladani. Sebagaimana masih kecil, sering dimarah berlebih-lebihan. Tentu ini tidak sejalan dengan konsep doa. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian sebagai renungan kita bersama. Kemudian mudah-mudahan Allah merahmati kita. Sebagai kesimpulan kita kesempatan kali ini, pelajaran dahsyatnya dari surat Al-Quran ini, dan ini menjadi doa kita untuk orang tua, maka doakan terus-menerus bagi anak untuk orang tuanya. Yang kedua, kita belajar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, belajar pula untuk biasakan untuk memaafkan orang lain. Terakhir, kasihi siapapun, sayangi siapapun, karena ketika kita menyayangi yang ada di langit, insya Allah yang di langit akan menyayangi kita. Demikian sebagai renungan kita bersama. Aqulu qouli hadza nastaghfirullahaladzim, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.